Pergi, pergi, pergi. Enyah, enyah. Tidak ada uang, tidak ada makanan. Pergi, 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 pergi. Pergi, pergi, pergi. Siapa bilang kita nggak mampu makan? Ayo, kakak yang traktir. Uang. Kak, tahi lalat di sudut matamu itu indah sekali. Kakak, ketika aku berhasil dalam usaha bisnisku nanti, aku pasti akan membalas budimu. Baiklah, kakak akan menunggumu. Kakak, kamu tidak bisa kabur kali ini. Presiden, kita akan kemana selanjutnya? Ke stasiun TV Longchuan. Aku akan melamar pekerjaan. Taman kedua. Dasar bocah, Nenek sedang menyiapkan jamuan keluarga. Untuk memilih pasangan untukmu. Kali ini, perintah tegas telah diberikan. Kau harus kembali. Taman kedua. Aku punya seseorang yang kusukai. Aku akan mengejarnya. Ungkapkan identitasmu sebagai miliarder es. Gadis mana yang tidak bisa kau dapatkan? Aku tidak ingin orang menyukaiku karena uangku. Aku ingin orang mencintai. Aku apa adanya, kecuali aku memenangkan hatinya. Aku tidak akan kembali. Bisnis keluarga yang besar ini. Kau ingin aku, pria tua 50-an. Menopangnya, cepat kembali dan warisi. Aku ingin pensiun. Grup Songyan. Selanjutnya, Kakak. Sungguh kebetulan. apa yang kamu lakukan di sini? Halo, kakak. Namaku Jiang Hanyu. Aku berusia 20 tahun ini. Aku di sini untuk melamar menjadi asisten presidenmu. Ini bukan tempat yang kamu cari. Cepat pergi. Kakak. Aku hanya di sini untuk wawancara kerja. Kenapa kamu begitu gelisah? Aku sengaja mempersulitnya. Aku yakin dia tidak akan tinggal. Seseorang. Kumpulkan semua peserta wawancara. Dalam 10 menit. Hafalkan itu sepenuhnya untukku. Ini. Aku belum mempelajari ini. Bagaimana bisa ada begitu banyak kata? Mana mungkin aku hafal semuanya? Keterampilan dasar seperti menghafal artikel berita. Kamu bahkan tidak tahu apa gunamu bagiku. Aku sudah menghafalnya. Aku pergi dulu. Tiongkok hari ini adalah negara perdagangan terbesar di dunia. Itu luar biasa. Tepat sekali. Sangat tampan. Kamu bahkan tidak bisa menghafalnya. Namun kamu memuji pesaingmu. Apakah kamu punya ambisi? Keluar dulu. Kakak. Apakah ini berarti wawancaraku berhasil? Meskipun kamu sudah menjadi asisten, kita hanyalah dalam hubungan atasan-bawahan. Kamu, jangan pernah bermimpi tentang itu. Mungkinkah kakak ingin memiliki hubungan lain denganku? Kayan, kami sudah tahu. Lapangan golf yang sering dikunjungi orang terkaya, Liu Minmin dari perusahaan saingan, sudah berangkat. Mengemudilah untukku. Kita tidak bisa membiarkan Liu Minmin mendahului kita.
Ternyata, aku yang akan diwawancarai. Kakak, mengapa kita harus mewawancarai miliarder es tanda tanya? Berita eksklusifnya bisa menghasilkan ratusan miliar lalu lintas. Sekaligus, ini bisa memengaruhi perusahaan kita, nomor 1 di industri. Bagaimana bisa aku tidak tahu? Dia begitu kuat. Tentu saja. Dulu, dia memulai dari nol dan mendirikan kerajaan bernilai 100 miliar. Dia juga yang misterius. Kepala keluarga Jiang. Namamu juga Jiang Hanyu. Kalian berdua punya nama yang sama. Yang satu di langit. Dan yang satu di bumi. Terima kasih atas pujiannya, kakak. Siapa yang memujimu? Betapa tidak masuk akalnya. Ayo pergi, kakak. Kenapa kamu menghentikanku? Lapangan golf Longchuan berbasis keanggotaan. Hanya anggota memenuhi syarat untuk masuk. Berapa? Iuran tahunan senilai 10 juta. Apa? 10 juta. Oh tidak. Uang tunai di kartuku tidak sebanyak itu. Song Yan. Kamu juga punya hari ketika kamu dihalangi di pintu. Kayumin, pacar Liu Minmin. Liu Minmin, ketua stasiun TV Oranye. Ini hanya untuk mendapatkan kartu keanggotaan. Aku akan selesai. Dan kemudian, kamu bisa masuk. Kamu benar-benar hanya bersandiwara, perusahaan kecilmu. Berapa banyak uang yang bisa dimilikinya? Sayangku, adalah bos perusahaan besar. Dia bernilai lebih dari 100 juta. Tidak sepertimu, yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk masuk. Tunggu. Siapa bilang dia tidak memenuhi syarat? Kan sudah kubilang, tetap di mobil. Kenapa kamu datang kemari? Aku di sini untuk membayar biaya keanggotaanmu. Song Yan, di mana kamu menemukan pria tampan ini? Dia memang terlihat bagus, tapi sikap ini, bukankah sedikit berlebihan? Jangan bicara omong kosong. Dia hanya asistenku. Hanya seorang asisten. Bagaimana mungkin dia mampu membayar biaya keanggotaan 10 juta? Jangan pamer di depanku. Aku tidak punya uang tunai sekarang. Ambil saja kartu dari bank. Kakak, selama kamu menginginkannya, tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Panggil manajermu kemari, gesek kartu. Siapa yang tidak punya kartu hitam? Pasti tidak ada uang di dalamnya. Kartu ini memiliki lambang naga. Sepertinya hanya ada 3 kartu hitam tertinggi di dunia. Apa? Bagaimana mungkin anak kecil punya kartu seperti ini? Dia hanya seorang asisten kecil. Tidak mungkin dia memiliki kartu ini. Kartu ini pasti palsu. Asing atau tidak, satu gesekan akan memberitahu. Adakah tamu terhormat yang ingin mengajukan kartu? Gesek saja. Aku ingin melihat. Bagaimana kalian berniat mempermalukan diri sendiri? Jangankan 10 juta. Aku ingin memperbarui untuk 100 tahun. Gesek 1 miliar. Selamat atas keberhasilan Anda bergabung dengan klub lapangan golf kami. Bagaimana ini mungkin? Dia hanya seorang asisten. Jiang Hanyu, ada apa ini? Kartu hitam tertinggi keluarga Jiang telah digeser. Akhirnya, kita tahu keberadaannya. Nyonya tua, Nyonya Jiang Hanyu. Mengejar gadis pasti hanya alasan. Pelayan, Kepala pelayan keluarga Jiang. perjamuan keluarga akan berjalan seperti biasa. Jian Er. Ikat dia. Kembalikan dia, meski dengan paksa. Seperti yang Anda perintahkan. Pelayan, bantu aku mencari tahu lokasi gesek kartunya. Aku akan menangkapnya secara pribadi. Kalian semua ikut denganku. Nama belakangku Jiang. Aku juga dari cabang keluarga Jiang. Kartu ini milik seorang tetua di keluargaku. Pantas saja kamu tertawa di mobil. Jadi kamu memuji keluargamu sendiri. Bagaimana dengan uang ini? Tidak apa-apa.
Mereka juga bermain golf. Jadi, ini pengisian ulang bagi mereka. Kamu menanganinya dengan baik. Aku akan menaikkan gajimu saat kita kembali dan mempercepat status karyawan tetapmu. Terima kasih, kakak, memberi kenaikan gaji pada miliarder S. Kamu masih yang pertama. Songyan, kamu beruntung hari ini. Oh tidak, itu paman kedua. Keluarga siapa? Punya tampilan semegah ini? Kakak, ayo cepat masuk. Ada apa? Tidakkah kamu ingin bertemu orang terkaya? Ayo, ayo. Aku hampir lupa tentang ini. Ini miliarder S. Mobil paman kedua. Dengan penglihatanmu, aku khawatir bahkan jika miliarder S berdiri tepat di depanmu, kamu tidak akan mengenalinya. Mobil paman kedua miliarder S. Jiang Hanyu. Ayo kita sapa. Aku tidak ikut. Aku seorang sopir. Aku akan menunggu di mobil. Kalau begitu kamu pergi tunggu di mobil dulu. Aku akan pergi menyapa. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Tuan Jing. Tuan Jing. Saya Min Min dari TV Orange. Apakah Anda punya waktu untuk wawancara? Aku dengar, stasiun TV Orange-mu menarik perhatian lewat berita hiburan. Kecerobohan seperti itu tak bisa ditoleransi oleh keluarga Jiang. Pergi sana. Cepat pergi. Jika kamu menyinggung perasaannya, kamu tidak akan bisa mewawancarai miliarder S. Halo, Tuan Jiang. Saya Ketua TV Long Chuan, Song Yan. Ratu Berita. Stasiunmu, bagaimanapun, telah melaporkan cukup banyak tentang kesejahteraan publik. Tidak buruk. Terima kasih atas pujiannya, Tuan Jiang. Saya selalu sangat mengagumi Kepala Keluarga Jiang. Saya juga berharap, Tuan Jiang, mohon bantuannya untuk mengatur wawancara dengan miliarder S. Keponakanku murung dan tidak terduga. Keberadaannya adalah misteri. Menurutku, nona muda, hindari membebani dirimu sendiri. Ketulusan sejati bisa membuka, bahkan hati yang paling keras sekalipun. Baiklah, aku akan menyampaikan pesanmu, tapi aku menyarankanmu untuk tidak terlalu berharap. Ya, terima kasih. Pengemudi di mobil ini sepertinya keponakanku Hanyu. Ada apa, Tuan Jiang? Tidak ada apa-apa. Aku pikir aku melihat seorang kenalan. Oh tidak, paman kedua datang kemari. Tuan Jiang, apa yang kamu intip dari jendela mobil? Apakah ini mobilmu? Ya, benar. Kaca film jendela mobil ini anti-intip. Kamu tidak bisa melihat ke dalam. Apakah ada seseorang di mobilmu? Asistenku ada di dalam. Jika kamu ingin bertemu dengannya, aku akan menyuruhnya menyapa. Baiklah. Keluar sebentar. Tuan Jiang ingin bertemu denganmu. Sapa dia. Maaf, anak itu pemalu dengan orang asing. Dia baru mulai bekerja. Aku pasti salah. Bagaimana mungkin Hanyu menjadi asisten kecil yang belum melihat dunia? Tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau begitu aku akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Tuan Jiang. Ada apa denganmu? Tuan Jiang ingin bertemu, tapi kamu enggan? Tidak mungkin. Wajahku ini hanya untuk kakak lihat. Berhentilah bercanda. Cepat masuk. Song Yan, dengan keahlianmu, miliarder S pasti tidak akan puas saat melihatnya. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan hak wawancara eksklusif. Terlalu sibuk dengan pekerjaan, keterampilan golfku semakin buruk. Kakak, aku akan mengajarimu. Kamu tahu caranya? Aku master golf, tahu. Kakak. Berdiri tegak.
Bagaimana bisa anak kecil berdiri begitu dekat? Jantungku berdetak sangat cepat. Kakak. Mengapa telingamu begitu panas? Kamu tidak malu kan? Jiang Hanyu, seriuslah. Jangan bergerak, kakak. Sebentar lagi selesai. Liu Minmin, apa yang kamu lakukan? Aku bilang, Song Yan. Dia jelas-jelas simpananmu, bukan? Kamu jelas tahu, keterampilan golfku tidak bagus. Kamu sengaja melakukannya, kan? Takut kalau kualifikasi wawancara dengan miliarder ace, pasti akan jatuh padaku. Kami menerima tantangan. Aku akan bermain untuk kakakku. Baiklah, kalau begitu pacarku akan bermain untukku. Pak sudah bermain golf selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin seorang pemula bisa dibandingkan dengannya, Song Yan? Tunggu saja untuk mengakui kekalahan. Hole in one itu membosankan. Kalau kita bersaing, ayo raih hole dalam 3 pukulan. 6. Hole in one terakhir. Dibuat beberapa tahun lalu oleh miliarder S, yang masih memegang rekor. Kamu langsung ingin bersaing dalam 3 pukulan? Sombongmu belum pernah kudapati pada orang lain. Aku juga dengar miliarder ace pernah membuat janji di sini. Siapapun yang memecahkan rekornya, dia akan mengabulkan satu keinginan mereka. Sulit dipercaya kamu masih ingat janjiku. Tapi tidak ada yang melanggarnya. Kurasa aku harus melakukannya sendiri. Kalau begitu, ayo. Ayo pergi, kakak. Ayo, sayang. Apa yang kamu teriakkan? Aku hampir memukulnya barusan. Ini semua salahmu, karena menggangguku. Jangan marah, kamu bahkan tidak bisa memukulnya. Apalagi dia. Bukan berarti aku tidak bisa memukulnya. Aku hanya tidak dalam kondisi terbaik hari ini. Ini giliran kita. Song Yan, dia ketakutan dan lari. Sebaiknya kamu mengakui kekalahan saja. Apakah dia benar-benar meninggalkanku? Kakak. Siapa yang mengatakan itu? Aku tidak akan pernah meninggalkan kakakku. Kakak, apakah kamu percaya padaku? Aku percaya padamu. Pukul saja sesukamu nanti. Aku tahu semua aturan di lapangan golf. Hadiahnya, aku sudah menyiapkan beberapa juta. Kamu terlalu banyak membual. Hati-hati jangan sampai dipermalukan nanti. Permisi. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu. Bolanya masuk. Hanya 1 pukulan. Jangan lupa, kita bertanding hole dalam 3 pukulan. Kekalahanku hanya akan kuakui jika hole dalam 3 pukulan. Jiang Hanyu, kamu luar biasa. Keberuntungan pemulung, tunggu saja. Ketiga kalinya pasti berhasil. Keterampilanmu sendiri tidak bagus, dan kamu masih di sini iri padanya. Aku, iri padanya, aku ingin melihat bagaimana pukulan ketiga masuk. Apakah pria tampan ini? Kudengar dia sudah membuat 2 pukulan. Itu luar biasa. Sepertinya janji miliarder ace ditakdirkan untuknya. Jiang Hanyu. Kakak, jangan khawatir. Aku tidak akan terpengaruh. Tidak bisa membiarkan Song Yan berhasil. Wawancara dengan miliarder ace hanya bisa menjadi milikku. Hole in one sudah cukup langka, tapi hole dalam 3 pukulan. Kita benar-benar menyaksikannya. Itu luar biasa. Ini adalah stick golf yang hanya dimiliki miliarder S. Logo di atasnya adalah logo eksklusif yang hanya dimiliki miliarder S. Hanyu.
Jiang Hanyu, sebenarnya kamu siapa? Kakak, aku asistenmu. Aku pernah beruntung melihat stick Wolf miliarder S sebelumnya. Aku membeli replika berkualitas tinggi, lihat. Jadi ini replika. Dilihat lebih dekat, memang sedikit berbeda. Kemana saja kamu lari, Nak? Aku susah payah mencarimu. Alih-alih menjadi miliarder S yang seharusnya, kamu malah lari ke sini untuk memberi orang lain pertunjukan golf. Apa? Apa? Dia sebenarnya miliarder S. Dia sebenarnya miliarder S. Tuan Jiang, apakah Anda mungkin salah orang? Dia asisten baruku. Dia bukan miliarder S. Dia keponakanku. Bagaimana mungkin aku salah? Kakak, kurasa Tuan Jiang di sini. Dia punya sesuatu di sini. Aku akan pergi bertanya padanya. Baiklah, Paman kedua. Apa yang kamu lakukan? Dasar anak nakal. Beraninya kamu mengatakannya tentang kepalaku. Paman kedua, tenanglah. Sejujurnya, ini adalah gadis yang ingin aku kejar. Tapi dia terlihat sedikit tua. Apa salahnya menjadi lebih tua? Hubungan kakak adik sedang populer sekarang. Lagi pula, dia adalah Ratu Berita. Salah satu dari 10 tokoh terkemuka. Long Chuan. Jika ada, aku tidak pantas untuknya. Yan, kalau kamu mengatakannya begitu, Ratu Berita memang cukup baik. Selera yang bagus. Kalau begitu, kamu sebaiknya cepat. Kalau tidak, nenek akan datang membantumu sendiri. Jangan khawatir. Paman kedua. Beberapa hari terakhir ini, tolong bantu aku mengulur waktu sedikit lebih lama. Nenek akan aku beritahu dalam beberapa hari bahwa dia memiliki cucu menantu tambahan. aku baru saja mendengar paman kedua. Tuan Jiang adalah paman keduamu. Begini. Xiao Jiang adalah kerabat jauhku. Berdasarkan senioritas, dia memanggilku paman kedua. Apakah kalian berdua sepasang kekasih? Tidak, tidak. Kamu salah paham. Kami tidak punya hubungan seperti itu. Miliarder S yang terhormat, bahkan tidak bisa memenangkan hati seseorang. Tuan Som, bagaimana kalian berdua bertemu? Kami bertemu saat wawancara. Aku rasa bukan hanya itu. Begini, aku baru saja mendengar bahwa kamu memecahkan rekor di lapangan golf ini. Sebagai miliarder S, paman kedua, aku berhak bertindak atas nama miliarder S untuk memenuhi janji ini. Benarkah? Tentu saja, harapan apa yang kamu miliki, aku bisa bantu kamu mencapai harapan apapun. Tuan Jiang, saya ingin bertemu miliarder S. Saya ingin melakukan wawancara langsung dengannya. Gadis ini benar-benar bodoh. Miliarder S ada tepat di sampingmu. Ini, ambillah ini. Dalam 3 hari, miliarder S akan menggelar jamuan keluarga. Dengan undangan ini, kamu akan bisa bertemu miliarder S. Aku kebetulan menikah ke dalam keluarga Jiang dan menjadi menantu perempuan. Terima kasih, Ketua Jiang. Jamuan makan miliarder S. Banyak selebriti dan tokoh penting pasti datang. Miliarder S mungkin tidak suka keramaian. Apa yang kamu tahu? Aku sangat iri pada orang terkaya itu, memiliki villa yang begitu indah. Apa yang perlu dirikan? Setelah malam ini, semuanya akan menjadi milikmu. Apa yang kamu katakan? Tidak ada apa-apa, ayo masuk. Mohon tunjukkan undangan Anda. Aneh, di mana undanganku? Jangan khawatir, lihat lagi. Ini, bisakah kalian membuat pengecualian? Kami adalah paman kedua miliarder S, diundang oleh Ketua Jiang. Tanpa undangan, tidak ada yang diizinkan masuk. Apakah aku meninggalkannya di mobil? Jiang Hanyu, pergi lihat di mobil. Aku akan menunggumu di sini. Aku belum bisa mengungkapkan identitasku. Sebaiknya aku patut pergi mencari undangan itu. Baiklah. Bukankah itu Song Yan? Apa? Kenapa kamu tidak bisa masuk?
Bukankah kamu juga tidak masuk? Siapa bilang begitu? Bagaimana kamu punya undanganku? Apa milikmu? Ini jelas milikku. Bagaimana bisa kamu punya undangan? Kamu mencuri milikku. Apa? Hanya kamu yang diundang. Lihat baik-baik. Ini adalah rumah miliarder S. Ini bukan rumahmu. Tidak ada undangan dan kamu masih ingin bertemu miliarder S. Mimpi saja. Kembalikan padaku. Hanya kodok yang mendambakan angsa. Kamu jelas mencuri undanganku. Kartu undanganku ada lipatan. Aku mengenalinya. Kenapa kalian membuat keributan di pintu masuk? Ini adalah kediaman keluarga Jiang. Saya minta maaf telah mengganggu Anda. Urusi urusanmu sendiri. Nenek tua itu bahkan tidak tahu cara berbisnis. Aku rasa kamu di sini untuk makan gratis. Apakah kau tahu siapa aku? Beraninya kau memanggilku begitu? Nenek tua. Haruskah aku menyebutmu nenek abadi supaya kamu puas? Kamu tidak suka nenek abadi. Kalau begitu, namamu jati nenek pengemis. Liu Minmin, tidak apa-apa jika kamu menggangguku. Perilaku apa itu sampai mengganggu orang tua? Ratu Berita memiliki rasa moralitas yang begitu kuat. Tapi aku tidak akan mendengarkan. Nenek, kamu berani memukulku, mengganggu orang tua, melanggar ketertiban umum dan moral yang baik. Jadi kenapa kalau aku memukulmu? Apakah aku perlu memilih waktu? Kamu. Ini adalah ambang pintu miliarder S. Ada kamera di mana-mana. Jangan sampai orang-orang memperhatikan kita. Ayo pergi. Nenek. Kamu baik-baik saja. Nenek baik-baik saja. Gadis baik, terima kasih sudah membantuku. Bukan apa-apa. Mereka menindas seorang lansia. Itu salah mereka. Kau benar-benar memiliki sifatku saat aku muda. Aku semakin suka setiap kali melihatmu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Apakah kau punya pasangan? Nama saya Song Yan. Saya saat ini lajang. Bagus, bagus, bagus. Yan, ayo. Aku akan membawamu masuk. Nenek ini, bagaimana mungkin dia bisa masuk ke perjamuan miliarder S? Dia pasti mencoba menghiburku. Nenek, di luar terlalu panas. Kamu masuk duluan. Saya masih harus menunggu. Di mana asisten saya? Betapa seorang nona muda yang benar-benar perhatian. Sebentar lagi, aku akan memperkenalkan cucuku kepadamu. Kakak. Tidak ada kartu undangan di mobil. Liu Minmin merebutnya. Sepertinya mewawancarai miliarder S. Bukan lagi pilihan. Ayo pergi. Kakak. Aku tahu ada pintu belakang. Ikuti aku. Ayo pergi. Apakah benar tidak? Apa kita masuk seperti ini? Bukankah itu tidak pantas? Jangan khawatir, kakak. Tidak ada yang akan tahu. Halo, Tuan Muda. Kakak. Aku akan mengurusnya. Kamu, apa yang sedang kamu tangani? Tetap di belakangku. Kakak. Kau memberiku rasa aman yang begitu besar. Diam. Mereka mungkin mengira kita adalah anggota keluarga Jiang. Itulah sebabnya dia dipanggil Tuan Muda Jiang Hanyu. Saya benar-benar minta maaf. Kami tidak sengaja di sini. Apa yang kamu bicarakan, Nona Muda? Tuan Muda, dia. Tidak apa-apa. Kakak. Aku dari cabang samping keluarga Jiang. Aku akan menjelaskannya kepada mereka. Kau masuk duluan. Baiklah, jadi cepatlah datang setelah penjelasanmu selesai. Kita tidak bisa membiarkan Liu Minmin mendahului. Song Yan, kamu tidak punya undangan. Bagaimana kamu bisa menyelinap masuk? Kamu punya cara untuk mencuri undangan. Aku juga tahu cara masuk ke perjamuan tanpa undangan. Jika Song Yan mendapatkan wawancara duluan, bagaimana aku akan punya kesempatan untuk meraih investasi dari Taipan miliarder S? Jangan khawatir, aku akan memastikan dia keluar sendiri. Orang macam apa yang bisa menyelinap masuk ke rumah miliarder S? Semua orang di sini tahu bahwa Ratu Berita Song Yan
kehidupan pribadinya penuh tanda tanya. Liu Minmin, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Siapa yang tidak tahu? Kamu seorang gigolo? Gosip yang mengejutkan. Aku tidak percaya Ratu Berita akan melakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya Song yang terlihat begitu murni. Tapi dia sebenarnya orang seperti ini. Saya tidak. Jangan dengarkan omong kosongnya. Menurutku, kamu masih sangat muda. Namun kamu telah naik ke posisi Ratu Berita. Kamu pasti telah menggunakan cukup banyak pesona menggoda, bukan? Song Yan sangat cantik. Akan aneh jika tidak ada yang menginginkannya. Wanita cantik paling pintar memanfaatkan penampilan supaya mereka mendapat persetujuan, melayani pria tua di luar, dan menunggu pria muda di rumah. Song Yan, siapa yang lebih menikmati hidup darimu? Jangan menuduh saya tanpa bukti. Saya, Song Yan, selalu murni dan tidak bersalah. Sebaliknya, kamu yang menemukan seorang pria. Dan anakmu mungkin bahkan lebih tua darimu, bukan? Kamu. Dasar jalang, kamu berani memukulku? Apa salahnya memukulmu? Saya akan mengatakannya lagi. Jiang Hanyu hanyalah asisten saya. Kami hanyalah atasan dan bawahan. Namun, aku belum pernah melihat seorang asisten pria bisa membantu mengisi ulang keanggotaan golf bosnya dan mengisinya ulang untuk 100 tahun sekaligus. Kamu bicara soal yang paling mewah di Longchuan, yang dengan biaya keanggotaan tahunan 10 juta lapangan golf? Tepat sekali. Ya ampun. Itu genap 1 miliar. Aku tidak percaya Song Yan adalah wanita seperti ini. Aku pun menjalin kemitraan dengan perusahaannya. Ada kerjasama. Aku akan kembali malam ini dan mengakhiri semuanya. Aku juga akan membatalkan. Asisten saya memang kaya, tapi dia isi ulang kartunya sendiri. Itu tidak diisi ulang untuk saya. Siapa yang akan percaya itu? Seandainya kamu bisa masuk ke lapangan golf itu, apakah dia akan mengisi ulang kartu itu? Jika kamu tidak percaya padaku, saya bisa menelponnya sekarang dan memintanya datang. Untuk membuktikan ketidakbersalahan kami, kamu sudah berkolusi dengannya. Jika kamu memanggilnya ke sini, dia pasti tidak akan mengakuinya. Liu Minmin layak disebut sebagai Ratu Berita. Hanya itu pilihan yang pas. Malam ini adalah jamuan keluarga miliarder Ace. Seseorang seperti Song Yan, wanita yang naik jabatan berkat pria. Bagaimana bisa dia layak di tempat ini? Song Yan, apakah kamu mendengarnya? Apakah kamu akan pergi sendiri? Atau haruskah aku memanggil keamanan untuk mengusirmu? Saya tahu, saya tidak bersalah. Saya tidak akan pergi. Bukan urusanmu. Berhenti. Semuanya, abaikan kata-kata bohong wanita ini. Yan berhati baik. Dan dia bukan wanita seperti yang digambarkan wanita itu. Sungguh konyol. Mengapa kamu berpikir apa yang aku katakan tidak benar? Kau mendorongku di pintu masuk. Dan Yan yang membantuku berdiri. Gadis sebaik itu tidak akan melakukan hal seperti itu. Dia dan aku telah menjadi saingan selama bertahun-tahun. Aku tahu orang macam apa dia. Lebih baik darimu. Karena kalian adalah saingan. Apakah kau takut Yan akan mencuri perhatianmu? Itulah sebabnya kau memfitnahnya dengan jahat. Menurutku, apa yang dikatakan tetua ini masuk akal. Nona Song tidak terlihat seperti orang seperti itu. Tidak mudah membuat Song Yan menderita kehancuran dan aib total. Tapi nenek tua ini sebenarnya ikut campur. Song Yan, sebaiknya kamu bawa orang tua ini keluar bersamamu. Kalau tidak, aku tidak akan bersikap sopan padamu. Siapa yang kau suruh pergi? Aku tidak berbohong. Dia adalah Song Yan, gigolo. Paman kedua miliarder As bisa bersaksi. Tuan Jiang, di sampingmu, pria ini. Beraninya kamu bilang keponakanku adalah gigolo. Keponakan. Dan beraninya kamu bilang ibuku adalah nenek tua jelek. Dia adalah nyonya. Dan beraninya kamu memfitnah keponakan iparku, menyebabkan masalah di keluarga Jiang. Menantu perempuan. Aku tidak percaya, ini tidak mungkin. Dia hanya milik Song Yan, asisten kecil. Bagaimana mungkin dia miliarder es? Beritahu dia siapa aku. Anda adalah kepala keluarga Jiang. Miliarder es Longchuan. Dia sebenarnya miliarder es. Aku menyinggung miliarder es Longchuan. Itu salahku karena tidak mengenali orang hebat. Tolong maafkan aku. Tolong jangan menyimpan dendam. Bukan aku yang harus kau mintai maaf. Itu Song Yan dan Nyonya tua. Nyonya tua, aku minta maaf.
Song Yan, aku minta maaf. Semua yang aku katakan barusan adalah omong kosong tanpa dasar. Tolong maafkan aku. Mengetahui identitas mereka adalah saat kau mulai meminta maaf. Aku belum pernah melihat orang sombong sepertimu. Jika permintaan maaf berguna, apa yang kamu lakukan? Pelayan. Berikan perintah. Akuisisi TV Oranye. Usir Liu Mingmin. Korek sepenuhnya dari industri berita. Ya, Tuan. Drucker. Juga buat bangkrut segera. Tidak, tidak. Tidak, Presiden. Ini semua Liu Minmin. Wanita ini, dia menyesatkanku. Itulah mengapa aku tidak sopan kepadamu. Masalah ini tidak ada hubungannya denganku. Kyuhui, pria macam apa kamu ini? Presiden, aku mohon, tolong biarkan aku pergi. TV Orange adalah karya hidupku. Ini adalah karya hidupku. Kau sudah dari industri berita. Dicoret. Pelayan. Buat mereka menghilang dari kota Longchuan. Ya, para pelayan. Bawa mereka keluar. Ya, Tolong aku. Tolong selamatkan aku. Lepaskan aku. Tidak, tidak, Presiden. lepaskan aku. Aku dengar bahwa seseorang sepertinya ingin membatalkan kerjasama dengan Song Yan. Tidak, tidak. Presiden, itu salahku karena buta. Aku tidak tahu Song Yan adalah istri Presiden. Perusahaan kami bersedia selamanya mengikuti Ratu Berita. Baguslah. Enggan kehilangan peluang memperoleh uang. Jadi kau harus lebih sopan kepada orang-orangku. The film was translated and Saya narrated mencoba by segala Emma cara yang Thea. mungkin untuk mewawancarai miliarder S. Yang ternyata adalah asisten saya. Aku baru saja berpikir untuk memperkenalkan kalian berdua. Aku tidak menyangka, Yan, kau sudah menjadi cucu menantuku. Apa? Apa? Nenek, orang yang ingin kau kenalkan adalah kakak. Itu benar. Selain Yan, gadis sebaik itu, siapa lagi yang ada? Untuk kuperkenalkan secara pribadi. Nenek. Saya benar-benar tidak menyangka. Asisten saya adalah cucu Anda. Dan juga miliarder S. Karena kalian berdua sudah bersama, lalu kapan kalian akan mengadakan pernikahan? Nenek, Anda salah paham. Kami berdua belum pernah bersama. Iya, Sepertinya Hanyu belum berhasil memenangkan hati Nona Song. Susul dia. Kami hanya dalam hubungan atasan-bawahan. Mulai sekarang, identitas ketua Jiang bagi saya adalah miliarder S dari Longchuan. Saya telah melampaui batas sebelumnya. Saya harap ketua bisa memaafkan saya. Kakak. Saya harap ketua akan menghargai dirinya sendiri. Jangan panggil saya kakak. Saya tidak tahan. Oh tidak. Kakak sepertinya marah. Nenek, saya telah menyebabkan keributan hari ini. Aku akan pergi sekarang. Kakak. Nenek, kau menahanku. Kakak jadi marah. dasar kau bocah nakal. Kau menipu mereka. Sekarang kau tahu, untuk takut. Wanita itu paling membenci pria yang membohonginya. Lalu apa yang harus kulakukan? Jangan khawatir, serahkan semuanya pada nenek. Nah, tunggu aku. Ada apa, Nenek? Lihat, sekarang sudah gelap. Kenapa kau tidak menginap malam ini? Aku sudah menyuruh seseorang menyiapkan kamar. Nenek, bukankah ini tidak pantas? Selama kau menginap, nenek yang akan memutuskan. Mulai sekarang, untuk orang-orang terkenal Longchuan, semua hak wawancara akan diberikan padamu. Ya, Nenek masih punya cara. Kakak. Listriknya sudah menyala lagi, lihat. Kakak. Apa yang kamu tertawakan? hanya memperbaiki listrik. Bagaimana kamu bisa membuat dirimu kotor seperti kucing kecil? Kakak. Kamu merasa kasihan padaku. Kalau begitu aku ingin hadiah. Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Aku ingin tetap di sisi kakak. Berapa banyak yang kamu inginkan? Sangat. Kalau begitu kamu, mohon padaku.
Tolong, kakak. Untungnya, Jiang Hanyu ada di sebelah. Jika aku sendirian tadi, aku benar-benar tak tahu harus bagaimana. Jiang Hanyu, kenapa kamu pindah ke sebelahku? Karena aku ingin lebih dekat dengan kakak. Sedikit lebih dekat. Baru saja. Terima kasih. Dibutuhkan oleh kakak. Adalah kehormatanku. Aku belum setuju. Ya, Lihatlah keadaanmu yang menyedihkan. Bukan berarti kita belum pernah bersama. Apa salahnya melakukannya lagi? Mau mandi? benarkah? Aku akan segera pergi. Kakak. Sudah selarut ini. Jangan bekerja lagi. Istirahatlah lagi. Jiang Hanyu. 5 menit lagi akan pukul 11. Ada apa dengan jam 11? Aturanku adalah, semua harus pergi sebelum pukul 11. Kakak. Gimana kamu bisa sedingin itu? Kamu tahu aku tidak punya hati, tapi kamu masih saja berani keranjangku. Aku tidak mau. Aku tidak mau tidur sendirian. Aku takut gelap. Aku ingin tidur dengan kakak. Kalau begitu, kembali dan tidurlah dengan lampu menyala. Aku pasti akan melakukan yang terbaik. Aku tidak akan mengusik pekerjaan kakak. Jadilah teman tidur terbaik kakak. Kakak, kamu sudah bangun. Aku tidak tahu apa yang kamu suka makan. Aku menyiapkan sandwich untukmu, bakpao mini dan cakwe, dan susu kedelai. Jiang Hanyu, kenapa kamu di sini? Tadi malam, bukankah kamu sudah kembali? Untuk kenyamanan dalam menjagamu. Kemarin, aku secara khusus mendaftarkan sidik jariku pada kunci pintumu. Jiang Hanyu, tindakanmu menunjukkan tanpa batas. Kita sudah melakukan kontak intim. Batas apa lagi yang kita butuhkan? Kami punya. Kakak. Jangan marah lagi. Minumlah secangkir susu kedelai. Minumlah sendiri. Maaf, aku tidak sengaja. Untukku. Kakak tidak perlu meminta maaf padaku. Kakak. Kenapa kamu tersipu? Sepertinya kakak masih menyukai. Otot perutku terlalu banyak. Aku harus pergi bekerja. Cepat bereskan ini. Membuatku tersipu dan jantungku berdebar seperti ini. Pesona adikku benar-benar luar biasa. Itu nyaris saja. Kak Yan, lelang amal yang kau ikuti, lelang amal, akan segera dimulai. Aku akan segera ke sana. Bukankah ini Ratu Berita TV Longshuan? Song Yan, Tuan Huang, bagaimana bisa? Pembawa berita Song juga di sini untuk pelelangan? ya, Kebetulan sekali. Aku adalah penyelenggara lelang ini. Jika ada sesuatu yang kamu The suka, film was beritahu aku. translated Aku akan and membelikannya narrated untukmu. by M. tidak perlu. Maniac. Terima kasih, Tuan Huang. Bagaimana bisa? Anchor Song meremehkan koleksiku? Tuan Huang, kamu pasti bercanda. Bagaimana mungkin aku meremehkan mereka? Hanya saja, aku tidak bisa menerima tanpa alasan. Niat baikmu. Jika Anchor Song menemaniku semalam, bukankah aku punya alasan untuk menerima? Jangan sentuh aku. Song Yan, jangan tidak tahu berterima kasih. Hari ini, aku pasti akan mendapatkanmu. Coba sentuh dia. Jiang Hanyu, kenapa kamu di sini? Jika aku tidak datang, siapa yang akan melindungi kakak? Selama kakak tidak memecatku, aku akan selalu menjadi asisten kakak. Jadi, dia hanya asisten kecil. Beraninya kamu begitu sombong? Kamu yakin aku bisa mencari seseorang untuk mematahkan kakimu? Tuan Huang, kamu yang pertama kali mengganggu. Dia hanya bertindak benar jika masalah ini terungkap. Itu juga tidak akan menguntungkanmu.
Aku tidak peduli siapa kamu. Siapapun yang menindas kakakku, aku akan mengambil nyawa mereka. Masih hanya anjing serigala kecil. Bagaimana kalau begini? Siang hari, Song Yan bisa membiarkanmu bermain. Kalau malam, dia bisa jadi temanku. Kamu bagaimana? Ulangi itu. Aku adalah penyelenggara lelang ini. Beraninya kamu tidak menghormatiku? Hanya sebab kamu yang mengadakan. Jadi, kamu bebas melakukan apa saja. Untuk apa kamu berpura-pura? Berpakaian begitu cantik. Bukankah kamu hanya menunggu seseorang menyentuhmu? Dengan logika itu. Karena kamu sangat jelek. Apakah kamu hanya menunggu aku menamparmu? Seorang pria tampan berani bersaing denganku? Wanita ini hanya punya sedikit uang. Dibanding kita, orang besar. Dia seperti semut. Masih lebih baik darimu yang tidak berbudaya. Monster jelek kan? Barang-barang lelang di pelelangan ini, kamu bahkan tidak bisa menawar satu pun. Hak apa yang kamu miliki untuk menantangku? Siapa bilang aku tidak mampu membelinya? Jika aku mau membeli, aku bisa membeli seluruh lelang. Itu benar-benar sepeda anjing mengangkat tirai pintu, hanya menggonggong tanpa menggigit. Jika kamu bisa membeli seluruh lelang, aku akan berlutut dan memanggilmu kakek. Bukankah kamu mengatakan itu? Jiang Hanyu. Berhenti membuat masalah. Kenapa kamu diam saja sekarang? Aku sudah memberitahumu, aku adalah penyelenggara lelang ini. Jika kamu berani membuat masalah lagi, aku akan menyuruh kalian semua diusir. Tuan Huang, lelang akan segera dimulai. Apakah kamu belum masuk? Tunggu sampai aku selesai dengan urusanku. Lalu aku akan menyelesaikan masalah denganmu. Kakak, kenapa kamu menyuruhku mengatakan di depan umum tadi bahwa saya miliarder es? Reputasimu terlalu besar. Mudah untuk membuat musuh waspada. Apa maksudmu? Masuklah dulu, kamu akan tahu sebentar lagi. Lukisan asli Tang Bohu ini. Harga awalnya 50 juta. 55 juta. 60 juta. Jiang Hanyu, aku akan keluar untuk menawar sesuatu. Kalau begitu aku akan pergi bersamamu. Tidak, tidak, tidak. Kamu tetap di sini dan tutupi aku. Bilang saja aku pergi ke toilet. Hati-hati, kakak. Aku tahu itu. Lelang ini tidak sesederhana itu. Pengejaran panjangku tidak sia-sia. Bagus, selamat kepada bos ini. Karena telah menawar barang ini. Tunggu. Aku ingin mengungkap kebenaran yang tersembunyi. Nona, apa pertanyaanmu? Aku ingin menyingkap kebenaran tersembunyi. Apa yang kalian semua dapatkan adalah palsu. Penyelenggara menyembunyikan barang asli. Apa kamu mengatakan? Aku menghabiskan 200 juta yuan, dan barang yang kubeli palsu. Penyelenggara membuat 1:1, replika semua barang. Kamu sama sekali tidak bisa membedakannya. Ya ampun, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Perilaku penyelenggara benar-benar memalukan. Aku menuntut pengembalian dana. Barang yang sudah ditawar tidak bisa dikembalikan. Kalau begitu panggil polisi. Gimana menghabiskan 200 juta yuan dan membeli barang palsu? Pengembalian dana. Pengembalian dana, pengembalian dana. Pengembalian dana. Pengembalian dana. Semuanya, tolong jangan dengarkan omong kosong wanita ini. Barang-barang kami asli. Setiap barang memiliki lembaga khusus yang mengeluarkan sertifikat verifikasi. Tentu saja kamu punya bukti. Karena kamu menyembunyikan barang-barang asli semuanya dan tidak melelang yang asli. Kamu, seorang reporter dari media kecil. Apa yang kamu tahu? Apa kamu tahu apa itu barang koleksi? Apa kamu tahu apa itu lalang? Apa gunanya menyerangku? Aku sarankan kamu segera jelaskan kebenarannya kepada semua orang. Sebenarnya, wanita ini tidak mampu membeli barang-barang itu dan cemburu pada semua orang. Aku pasti akan membuatnya menghadapi konsekuensi hukum. Ini terlalu tidak masuk akal. Siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Bagaimana kamu membuktikan apa yang kamu katakan itu benar? Aku punya bukti. Kalian para reporter berita, demi sedikit sensasi, benar-benar tidak akan berhenti. Kenapa kamu menghancurkan kameraku? Kamu merasa bersalah. Aku bersalah? Aku marah. Semuanya,
Wanita ini mengandalkan identitasnya sebagai pembawa berita TV Longchuan. Datang ke lelangku untuk sengaja membuat masalah. Tapi yakinlah, semuanya, aku pasti akan menuntut polisi. Membawanya ke pengadilan. Tuan Huang, jangan hanya fokus pada dia saja. Barang yang kami beli bagaimana? Apa sebenarnya yang terjadi pada mereka? Semuanya. Apa kalian masih tidak percaya padaku? Lelang yang pernah kutangani. Tidak terhitung jumlahnya. Tidak akan ada masalah. Tapi, wanita itu baru saja mengatakan, kamu mereplikasi semua barang lelang. Itu tidak benar. Semuanya, tolong jangan tertipu oleh identitasnya sebagai reporter berita. Kamu berbohong. Aku tadi lihat semuanya di belakang panggung, di dalam kamera. Ada foto-foto yang baru saja kuambil. Baiklah, karena ini di belakang panggung, kenapa kita tidak pergi bersama dan melihatnya? Benar, tunggu. Semuanya, tolong tenang. Area belakang panggung adalah area terlarang. Gimana orang bisa masuk begitu saja? Kalian semua pasti tidak ingin barang koleksi yang kalian bayar rusak kan? Lebih baik berhati-hati. Lalu, apa saran Anda untuk kami? Begitu saya menyerahkan wanita ini kepada polisi, semua orang secara alami akan tahu bahwa apa yang saya katakan itu benar. Memang, tidak perlu terburu-buru saat ini. Masih penting untuk melindungi barang koleksi di tangan Anda. Penjaga, tahan wanita ini. Setelah lelang berakhir, saya akan membereskan semuanya satu persatu. Berhenti. Mari kita lihat siapa yang berani. Anda hanya seorang karyawan. Saya sarankan Anda tidak ikut campur. Kalau tidak, saya urus Anda. Kamu berani? Lihat saja, apakah saya berani. Penjaga, ikat mereka berdua untuk saya. Buka itu. Jiang Hanyu. Ada apa? Kamu bilang jangan memberitahu musuh. Jadi aku menyuruh asistenku menyelidiki. Barang koleksi di dalam kotak, mengapa sama dengan yang baru saja saya tawar dan dapatkan? Mungkinkah? Apa benar yang dikatakan pembawa berita Song? Kita semua telah tertipu. Barang koleksi yang dilelang di tanganmu memang palsu. Ini adalah barang asli dari belakang panggung. Yang hilang adalah barang-barang ini. Semuanya disiapkan olehnya. Barang koleksi semuanya ada di tangan Anda sendiri. Sudah sampai sejauh ini, dan kamu masih mencoba berdebat? Dear dan Song yang bersekongkol membuat onar. Saya tidak tahu konspirasi macam apa yang sebenarnya di balik ini. Semuanya, mohon jangan tertipu. Master penilai internasional, Presiden Asosiasi Arbitres, dan polisi semuanya menunggu di luar. Saat itu, aku harap kamu masih sekuat ini. Bagaimana Anda mengundang orang-orang ini? Siapa sebenarnya Anda? Dia adalah ketua grup Longchuan. Miliarder S Longchuan, Jiang Hanyu. Dia sebenarnya miliarder S Longchuan. Tidak heran, begitu saya melihatnya, dia berkesan bagi saya. Ya, dan hanya dia yang bisa, sendirian, membongkar konspirasi manajer umum buat orang terkaya. Saya salah. Mohon maafkan saya. Simpan kata-kata ini untuk nanti. Bawa mereka pergi. Saya benar-benar tahu saya salah. Terima kasih atas dukungan miliarder S. Jika bukan karena Anda, kami pasti akan menderita kerugian besar. Ya. Orang yang harus kamu syukuri adalah pembawa berita Song. Dialah yang membongkar semua ini. Terima kasih, pembawa berita Song. Terima kasih, pembawa berita Song. Benar-benar ratu berita. Memang benar ratu berita. Hidup ratu berita. Hidup ratu berita. Aku dengar, miliarder Ace, bukankah kau sudah lama bertunangan dengan Putri Sulung Yuncheng? Bagaimana dia masih bisa bersama wanita lain bersama? Orang kaya memang seperti ini. Bagaimana kalau mereka sudah dijodohkan? Meski begitu, mereka tetap punya yang lain di luar. Apakah Jiang Hanyu benar-benar punya pasangan perjodohan? Lalu, kenapa dia masih menggodaku? Kakak, wajahmu tidak terlihat begitu baik. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Jiang Hanyu, aku ingin bertanya sesuatu padamu. Beritahu aku. Apakah kamu punya? Halo, Nenek. Hanyu, cepat pulang. Ingin ku beritahu sesuatu yang penting padamu. Ya, Ada apa? Nenek sangat membutuhkanku. Kakak, apa yang baru saja kamu katakan? Tanya apa? Hak apa yang kumiliki untuk menanyainya? Tidak ada apa-apa. Kamu sebaiknya kembali dulu. Nenek masih menunggumu di rumah. Kalau begitu tunggu aku. Nenek, untuk apa Nenek membutuhkanku? Aku juga baru tahu. Kakekmu dan orang terkaya di Jiancheng, bahkan sebelum kamu lahir,
telah menjodohkanmu sejak kecil. Pertunangan anak. Sekarang anak-anak dari kedua keluarga sudah dewasa. Tuan Liu meminta keluarga kita untuk memenuhi janji itu. Pertunangan ini. Aku tidak bisa memenuhi janji itu. Keluarga Jian kita bukan orang yang tidak menepati janji. Tuan Liu saat itu banyak membantu keluarga kita menikahi putrinya, juga cara membalas kebaikannya. Ada banyak cara untuk membalas kebaikan. Kenapa harus perjodohan? Lagi pula, aku sudah punya Yan Yan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimanapun, aku tidak akan putus. Aku akan pergi sendiri untuk membatalkan pernikahan ini. Menurutmu ini akan berhasil? Saat itu, lihat, apakah kita bisa menawarkan lebih banyak konsesi, agar semua orang bisa hidup damai? Jangan khawatir, aku mengerti. Andai saja Yan Yan adalah putri orang terkaya di Yancheng, pasti hebat. Kamu adalah Ratu Berita, Song Yan. Itu aku, boleh saya tahu nama Anda? Aku putri orang terkaya di Yuncheng, Liu Yunyan. Dia putri orang terkaya. Dia di sini untuk Kak Yan. Ada yang bisa saya bantu? Aku hanya penasaran. Orang seperti apa Ratu Berita yang legendaris itu sebenarnya? Sekarang setelah kamu melihatku, apakah ada hal lain? Pembawa berita Song bekerja sangat keras. Kurasa keluargamu tidak terlalu kaya. Apa maksudmu? Berapa umur pembawa berita Song tahun ini? 28. 2 tahun lagi, kamu hampir 30. Apa kamu tidak akan mencari pacar? Itu masalah pribadiku, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku bisa kenalkan pembawa berita Song kepada beberapa pria. Aku jamin Nona Song akan hidup nyaman seumur hidupnya. Tidak perlu. Kak Yan, dengan kondisimu, kenapa kamu tidak cepat-cepat mencari pria untuk dinikahi dan kamu masih berani menjadi simpanan? Kak Yan adalah simpanan? Keluarga kaya menikah dengan keluarga kaya. Kakak Yan dalam masalah besar sekarang. Nona Liu, apa maksudmu? Kamu jelas tahu Jing Hanyu adalah tunanganku. Kamu nekat merebut posisinya tanpa malu. Song Yan, aku belum pernah melihat wanita semahal kamu. Aku baru tahu hari ini bahwa dia punya tunangan. Beranikah kamu mengatakan kita tidak punya hubungan? Sebelum aku mengenalnya, dia dan aku hanya atasan dan bawahan. Tapi mulai sekarang, kita tidak punya hubungan apa-apa. Jing Hanyu tidak mengatakan itu. Apa yang dia katakan? Dia sendiri mengakui bahwa kamulah yang dia sukai. Di mana kamu berharap aku, tunangannya, menaruh mukaku. Dia bilang dia menyukaiku? Itu urusannya. Kamu sebaiknya pergi bicara padanya. Rubah betina sepertimu. Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu? Jika bukan karena kamu, dia pasti sudah menjadi suamiku sejak lama. Jiang Hanyu tidak menyukaimu. Dia pasti punya alasannya sendiri. Alasannya adalah, aku, seorang yang bermartabat, putri orang terkaya Yuncheng. Bagaimana aku bisa terima ada simpanan menginjak-injakku? Sebenarnya, Nona Liu, apa niatmu? Keluar dari Longchuan? Dan Jing Hanyu tidak punya kontak sama sekali. Sebelum itu, berlututlah padaku dan minta maaf padaku. Jangan keterlaluan, kamu tidak mau berlutut. Kalau begitu aku akan menarik investasiku. Dan ngomong-ngomong, Ratu Berita kamu menjadi simpanan akan dipublikasikan. Apa kamu pikir perusahaanmu akan tetap ada? Kamu mengancamku untuk figur publik sepertimu. Setelah reputasimu hancur, kamu tidak akan punya apa-apa. Nona Liu, jika kamu melakukan ini, Jiang Hanyu juga tidak akan menyukaimu. Jika bukan karena kamu, dia pasti sudah menyukaiku sejak lama. Seseorang sepertimu, bukan siapa-siapa tanpa latar belakang. Hak apa yang kamu punya untuk melawanku? Aku mungkin tidak punya hak, tapi aku tidak akan pernah merendahkan diri sampai berlutut pada orang sepertimu. Itu bukan urusanmu. Buat dia berlutut padaku. Song Yan, kamu akan aku singkirkan dari industri berita, penyingkiran. Stasiun TV-mu juga akan sepenuhnya diakuisisi olehku.
Seberapapun banyak usahamu, Jiang Hanyu tidak akan, bahkan melirikmu. Kamu berani membantah, aku akan menghilangkan kesombongan itu darimu. Hentikan. Kakak, Bodoh. Bukankah sudah kubilang jangan datang? jika aku tidak datang, apakah aku akan membiarkanmu begitu saja, diintimidasi oleh orang lain? Kakak, jangan menjauhkanku lagi. Kakak Hanyu, kenapa kamu di sini? Apakah ini yang kamu maksud dengan memberimu waktu untuk menjelaskan dengan jelas? Kakak Hanyu, dengarkan penjelasanku. Itu karena wanita ini terlalu sombong, sehingga aku bertindak seperti ini. Aku tahu karakternya lebih baik darimu. Sedangkan kamu sudah lama memiliki niat buruk, bukan? Kamu salah paham. Aku tidak menyakitinya. Lalu kenapa dia basah? Kamu menyuruhnya berlutut di tanah. Liu Yuyan. Beraninya kamu. Yang punya pertunangan denganmu, jelas aku. Kenapa kamu memihak dia? Hidupku sebagai miliarder es Long Chuan. Bukan untuk diputuskan orang lain. Pertunangan semacam ini hanyalah keinginan generasi tua yang muluk-muluk. Aku tidak peduli. Jelas wanita ini yang ikut campur. Tidak ada pihak ketiga antara dia dan aku. Sebaliknya, kamu bertindak sembrono dengan mengandalkan statusmu. Kakak Hanyu, aku hanya terlalu mencintaimu. Jangan membenciku. Jangan membuatku jijik dengan cintamu. Aku beritahu, jika kamu berani menyentuh wanitaku, aku akan membuatmu membayar harganya. Sebaiknya kamu berpikir baik-baik. Soal konsekuensi batal tunangan, keluarga Jiang barangkali tak kuat menanggungnya. Tidak ada yang pernah berani berdiri di atas keluarga Jiang. Aku beritahu kamu, manfaatkan kesempatan ini agar keluarga Jiang dan Liu benar-benar berpisah. Kakak Hanyu, jangan, sepanjang hidupku. Untuk benar-benar melihat dua konglomerat memutuskan hubungan. Sepertinya cinta Presiden Jiang untuk kakak Yan disaksikan oleh matahari dan bulan. Jiang Hanyu, ini bukan masalah kecil. Kamu wajib memikirkan ini serius. Kakak, jangan khawatir. Jika keluarga Liu mereka semuanya berkarakter seperti ini, maka putus hubungan tidak masalah. Kamu, karena seorang pembawa berita, seorang wanita tua, serius akan tinggalkan putri terkaya Yunchang. Apa hakmu membandingkan dirimu dengannya? Dalam hatiku, kamu dan dia selalu berbeda jauh. Dia bisa membantumu memperkuat status keluarga Jiang. Dia bisa membantumu mendominasi dunia bisnis. Kakak Hanyu, bersikaplah rasional. Aku mencintainya. Ini bukan soal keuntungan. Jangan keras kepala lagi. Menikahiku bisa memberimu keuntungan yang tak terhingga. Jiang Hanyu, dia benar. Kamu harus mempertimbangkannya. Kakak, kamu tidak percaya padaku? Aku takut kamu akan menyesalinya suatu hari nanti. Dalam kamusku, Jiang Hanyu, tidak ada kata menyesal. Kalau ingin kedua keluarga membatalkan, pertunangan itu tidak semudah itu. Kecuali, kamu ingin keluarga Jiang hancur dan dipermalukan. Tidak ada apapun di dunia ini yang aku, Jiang Hanyu, tidak bisa lakukan. Song Yan, dasar wanita tua licik. Beraninya kamu merayu kakak Hanyu. Aku akan menghadapimu. Cukup. Aku tidak bertindak melawanmu sebelumnya, karena menghormati ayahmu. Sekarang aku enggan menunjukkan rasa hormat itu. Penjaga, Hadiah. tahan dia untukku. Siapa? Jing Hanyu, aku adalah putri orang terkaya Yunchang. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Itu juga bagus. Dengan kesempatan ini, keluarga Jian dan keluarga Liu bisa benar-benar tidak bisa didamaikan. Kakak, bagaimana dia memperlakukanmu barusan? Balaskan semuanya padanya. Jiang Hanyu, bukankah ini tidak pantas? Masalah ini dimulai karena aku. Aku tak boleh membiarkanmu diintimidasi. Jika kamu tidak ingin melakukannya sendiri, aku suruh pengawalku kerjakan itu untukmu. Kak Yan, kau tidak bisa menerima penghinaan itu begitu saja. Tepat sekali, Kakak Yan. Didukung miliarder ese, apa yang perlu kamu takutkan? Kakak Yan, jangan terlalu baik hati. Dia baru saja sangat membuliku. Aku seharusnya melakukannya sendiri. Song Yan, jika kamu berani menyentuhku, aku tidak akan melepaskanmu. Bukankah kamu sangat sombong tadi? Kenapa kamu takut sekarang? Jalang, kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu memukulku? Singkirkan sifat manja nona mudamu itu. Cukup sampai di sini saja, memukulmu hanya akan mengotori tanganku.
Beraninya kamu memukulku? Aku akan bilang pada ayahku. Aku akan menyuruh ayahku membunuh kalian semua. Ayah, seseorang memukulku. Cepat datang dan selamatkan aku. Siapa yang berani menyentuhku? Putri orang terkaya Yunchen. Ayah, dia pelakunya. Tuan Liu, aku melakukan semuanya. Jika ada apa-apa, hadapi aku. Ayah, ada apa? Cepat, pukul dia. Bagaimana bisa ada yang persis seperti King Meiku? Mungkinkah? Naam, siapa ibumu? Nama ibuku adalah Song King Mi. Benar-benar dia. Tuan Liu, ada apa? Lalu di mana dia? Di mana dia sekarang? Ibuku meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan ayahmu? Aku tidak punya ayah. Ketika ibuku meninggal dunia, dia mengirimku ke panti asuhan. Tuan Liu, ada yang salah. Tentu saja, aku sedang berurusan denganmu. Tanpa orang tua, semuanya jadi lebih mudah. Ayah, cepat lakukan. Tuan Liu, kenapa kamu menarik rambutku? Ibumu adalah cinta pertama saya. Kami berdua. Dulu, karena alasan keluarga, kami tidak bisa bersama. Apa hubungannya ini dengan kamu menarik rambutku? Saya benar-benar minta maaf. Karena saya curiga. Anda adalah putri kandung saya. Putri kandung, Benar sekali. Saya rasa, Kim Mei dulu, setelah putus dengan saya, The film was diam-diam translated melahirkanmu. and Ayah, narrated by kalian Adam berdua Media. sudah putus. Dia pasti punya kamu dengan pria lain. Ngomong-ngomong, nak, siapa namamu? Namaku Song Yan. Song Yan. Bagus. Nama ibumu. Sama indahnya didengar. Jika Song Yan benar-benar putri ayah, bagaimana mungkin dia masih menginginkanku? Putri angkat ini, suami yang seharusnya kudapatkan sudah pergi. Apakah ayah juga akan direbut oleh Song Yan? Ayah bilang akan datang untuk mendukungku. Apa yang ayah lakukan? Apakah ayah hanya akan diam saja dan melihat mereka menindasku? Mana muda? Mengapa Anda menindas putri saya? Song Yan tidak mengintimidasi putrimu. Sebaliknya, putrimu mengintimidasi Song Yan dengan sangat buruk. Saya sudah tahu. Song Yang, gadis muda ini, tidak terlihat seperti seseorang yang akan menindas orang lain. Anda adalah orang terkaya Long Chuan. Jiang Hanyu. Itu benar. Karena kamu di sini, aku akan menjelaskan semuanya. Aku tidak akan menikahi putrimu. Orang yang kucintai adalah Song Yan. Tidak. Pernikahan ini harus terjadi. Ayah harus membelaku. Pertunangan ini diatur oleh saya dan kakek Anda. Masalah ini memiliki implikasi luas. Membatalkan pertunangan untuk kedua keluarga kita akan menjadi bencana. Keluarga Jiangku bersedia menanggung semua konsekuensi. Aku tidak mau. Ayah, aku mencintainya. Aku hanya bisa menikah dengannya. Anda juga sudah melihatnya. Demi putri saya. Untuk membatalkan pertunangan, aku pasti tidak akan setuju. Masalah ini, sebaiknya kau pertimbangkan lagi. Ayah pergi begitu saja. Sebelum hasil DNA keluar, semua masalah ini akan ditunda. Song Yan, tunggu saja. Yan. Aku minta maaf. Aku minta maaf kamu disalahpahami. Dia bilang dia akan pulang untuk menjelaskan kepada ibu. Aku tidak menyangka dia akan mencarimu. Aku datang terlambat. Tidak. Kamu melindungiku. Aku tidak menyangka ibumu dan Tuan Liu memiliki hubungan masa lalu ini. Kamu bilang, apakah Tuan Liu benar-benar ayahku? Apakah dia benar atau tidak? Itu tidak akan mengubah hubungan kita. Tapi bagaimana jika dia benar? Dia meninggalkan ibuku waktu itu. Dan sekarang dia mengadopsi Liu Yungyun. Aku benar-benar tidak ingin mengakuinya. Apapun keputusan yang kamu buat, aku akan mendukungmu. Bagaimanapun, stasiun TV itu sudah kubeli. Terlebih lagi, aku sudah menyuruh mereka dialihkan atas namamu. Maksudmu, stasiun TV itu milikku sekarang? Dan grup Long Chuan ada di belakangmu. Kamu bisa mendapatkan sumber daya apapun yang kamu inginkan
Semua bisa didapatkan. Jiang Hanyu, kamu benar-benar pemboros. Aku hanya berkorban untukmu. Aku melakukannya dengan sukarela. Kamu sekarang seperti anak anjing yang setia. Itu juga anak anjing kakak. Sudah cukup bersenang-senang. Sekarang giliranku. Jangan berciuman, Kenapa? karena kita belum sepasang kekasih. Lalu apa yang harus kau lakukan agar aku setuju? Tunggu sampai kamu dan keluarga Liu membatalkan pertunangan. Ada apa? Halo, Nona muda. Saya bawa dokumen untuk Ketua Liu. Dokumen apa? Ini adalah laporan tes DNA yang Ketua Liu minta saya ambil dari agen waktu itu. Laporan tes DNA, hasilnya sudah keluar. Berikan padaku. Aku akan mengantarkannya padanya. Terima kasih, Nona muda. Lanjutkan. Song Yan benar-benar putri ayah? Putri kandung? Tidak. Aku tidak mau mereka saling mengakui. Song Yan, kau memaksaku. Apa yang akan kamu lakukan? Bukankah sudah jelas, seseorang menyuruhku untuk mengikatmu? Siapa itu? Bagaimana bisa aku memberitahumu itu? Berapa banyak yang mereka berikan padamu? Aku akan memberimu 5 kali lipat dari itu. Terlalu sering aku jumpai orang berkata begitu. Sayang sekali, kami tidak serakah. Jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan memanggil polisi. Kau berani memanggil polisi? Saudara-saudari, serang. Jiang Hanyu, tolong. Kau sudah bangun. Liu Yunyun, apa yang sedang kamu lakukan? Tentu saja, aku akan membakarmu. Demi seorang pria? Kamu menginginkan nyawaku. Demi seorang pria. Song Yan, kau mungkin tidak tahu apa yang kau ambil dariku, bukan? Apa maksudmu? Karena aku kehilangan suamiku. Sekarang, bahkan satu-satunya kasih sayang ayah akan segera hilang dariku. Kamu sedang membicarakan. Kau masih tidak tahu, bukan? Kau adalah putri kandung ayahku. Tenanglah, aku tidak akan memperebutkannya denganmu. Kamu masih nona sulung dari keluarga Liu. Kau tidak akan merebutnya. Tapi seseorang mungkin memaksakannya padamu. Lagi pula, dengan seorang putri kandung. Siapa yang masih peduli pada seorang putri angkat? Jadi Liu Yunyun adalah anak angkat. Kalian sudah saling mengenal begitu lama? Itu tidak akan berubah karena penampilanku. Dengan ikatan darah, kasih sayang keluarga tidak berarti apa-apa. Liu Yunyun, jika kamu melepaskanku saja, aku bisa mengeluarkan pernyataan. Aku sama sekali tidak akan mengakui keluarga Liu, tapi keberadaanmu adalah provokasi bagiku. Hanya dengan membunuhmu, semuanya bisa diselesaikan sekali untuk selamanya. Apa kamu tidak takut ketahuan? Orang terkaya di Yunchang sangat berkuasa. Bahkan jika ketahuan, apa yang bisa mereka lakukan? Tapi, apa yang kamu lakukan tidak akan mengubah apapun. Jika kau tiada, Kakak Hanyu secara alami akan berubah pikiran, dan ayah akan hanya memiliki aku sebagai putri selama kau mati. Cinta dan kasih sayang keluargaku bisa menjadi lengkap. Song Yan, pergilah ke neraka. Kakak Hanyu dan posisi nona muda tertua orang terkaya hanya bisa menjadi milikku. Yan Yan. Yan Yan. Tangkap dia. Ya, Yan Yan. Jiang Hanyu, jangan mendekat, ini berbahaya. Aku tidak takut. Ketua, Anda tidak bisa pergi. Itu akan berbahaya. Aku tidak bisa membiarkan kakak dalam bahaya. Jika kita mati bersama. Ketua menerobos masuk. Cepat, padamkan api. Bagaimana kamu tahu sesuatu terjadi padaku? Panggilan tersambung, tapi tidak ada suara. Aku merasa ada yang tidak beres. Bagaimana kamu bisa sampai ke sini?
Aku cek semua kamera pengawas di kantormu, semua kamera pengawas, dan menemukan fan yang menculikmu. Jiang Hanyu, terima kasih sudah menyelamatkanku. Ini salahku. Ini salahku karena tidak menangani pertunangan lebih cepat. Setelah itulah, aku membahayakanmu. Sekarang, aku akan membawa mereka yang menyakitimu ke pengadilan. Kakak Hanyu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak menculik Songyan. The film Penyesalanmu was datang terlambat. translated and Kau harus narrated by membayar M Media. harga atas perbuatanmu. Songyan tidak terluka. Aku tidak menyebabkan konsekuensi apapun. Kau tidak bisa menghukumku. Kau seharusnya bahkan tidak memiliki pikiran untuk menyakiti orang lain. Jelas kau tidak menyadari kesalahanmu sekarang. Aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak cemburu pada Songyan. Aku seharusnya tidak menyakitinya. Aku mohon, tolong ampuni aku. Jika kau ingin bertobat, pergilah bertobat di dalam. Jing Hanyu, aku adalah nona muda tertua dari keluarga Liu, keluarga terkaya di Yunchang. Kau tidak bisa melakukan ini. Sayangnya, ini Long Chuan. Di sini, aku akan membuatmu di penjara seumur hidup, dan tidak ada yang keberatan. Membuat musuh dengan keluarga Liu, kau akan menyesalinya cepat atau lambat. Jika aku bahkan tidak bisa melindungi wanitaku sendiri, pria macam apa aku ini? Bagaimana mungkin aku, Jiang Hanyu, takut pada keluarga Liu belaka? Mengapa Songyan pantas mendapatkan ini? Aku seharusnya menusuknya barusan. Kau seharusnya bersyukur kau tidak melakukan itu. Jika tidak, aku akan memastikan kau tidak memiliki tempat pemakaman. Jadi apa jika kau orang terkaya di Longchuan? Jika kau berani menyentuhku? Apakah kau ingin seluruh keluarga Jiing hancur? Demi dia. Bagaimana jika aku harus melawan seluruh dunia? Jiang Hanyu benar-benar mencintaiku. Kau benar-benar naif. Ayahku tidak akan melepaskanmu. Songyan, kau juga tidak akan mudah. Begitu kan? Aku ingin mendengar apa yang dikatakan orang terkaya di Yuncheng. Anak durhaka. Ayah, Kau anak durhaka. ayah, apa yang ayah lakukan? Songyan dan Jing Hanyu menindasku. Ayah harus membalaskan dendamku. Aku tidak pernah menyangka kau akan sekejam ini. Beraninya kau menyakiti putriku sendiri. Ayah sudah tahu. Jika asistenku tidak memberitahuku tepat waktu, apakah kau berencana untuk menyembunyikannya dariku selamanya? Apakah kau berencana memberiku lagi laporan tes palsu? Ayah, aku tahu aku salah. Aku minta maaf pada King Mei. Sekarang, aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Ayah, aku adalah orang yang ayah adopsi. Dari panti asuhan, ayah membesarkanku. Ayah tidak bisa meninggalkanku. Merawat anjing saja tak seburuk merawatmu. Kau bajingan tak tahu diri cuma bawa kerugian. Ini semua karena Songyan. Aku tahu ini semua karena dia. Beraninya kau menyalahkan orang lain? Jika bukan karena dia, mengapa ayah akan meninggalkanku? Mengapa aku melakukan hal seperti itu? Kalian semua memaksaku melakukan ini. Aku, Liu, benar-benar tidak berguna. Memikirkan aku membesarkan sesuatu sepertimu. Orang seperti ini selamanya tidak akan bertobat, Tuan Liu. Tolong serahkan orang ini kepadaku. Seperti yang kau inginkan. Asisten Liu. Lemparkan orang ini ke penjara seumur hidup. Tidak mungkin mereka akan pernah keluar. Ya, bawa mereka pergi. Ayah, selamatkan aku. Ayah. Aku membencimu. Aku membenci kalian semua. Yan, aku minta maaf. Bisakah kau memaafkanku? Bagaimana kamu menemukan tempat ini? Setelah aku tahu sesuatu terjadi padamu, aku memberitahu Tuan Liu. Maafkan aku, Yan, ini semua karena aku. Kau terluka. Jangan terlalu menyalahkan dirimu. Liu Yunyun melakukan hal seperti ini. Hanya menunjukkan sifat aslinya. Yan, setelah aku putus dengan ibumu waktu itu, aku tidak pernah mencari wanita lain lagi. Aku fokus sepenuhnya pada karirku. Mengadopsi Liu Yunyun. Juga karena alis dan matanya mirip dengan ibumu, sampai batas tertentu. Tapi aku tidak pernah menyangka aku akan berakhir membesarkan malapetaka. Syukurlah, tak ada kesalahan besar. Lagi pula, kamu sudah memutuskan hubungan. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Yan, aku benar-benar tidak tahu. Saat itu, ibumu sudah hamil. Jika aku tahu, aku sama sekali tidak akan membiarkannya meninggalkanku. Semuanya sudah berlalu. Yan, aku juga tidak tahu. Adakah kesempatan untukku di hidup ini? Untuk mendengar kau memanggilku ayah. Kamu satu-satunya keluarga yang kumiliki. Ayah, Ya, putriku yang baik. Yan.
Sepertinya takdir memiliki rencananya sendiri. Paman Liu. Jika target pertunangan adalah Yan Yan, aku bersedia melanjutkan aliansi pernikahan segera. Bagus, bagus, putriku yang baik. Siapa yang setuju menikahimu? Jiang Hanyu. Kita bahkan belum sepasang kekasih, kan? Yan Yan. Kau sudah lama menumpang hidup padaku. Sudah saatnya kau beri aku gelar yang layak. Kalau begitu aku akan, dengan enggan, membiarkanmu menjadi pacarku. Tapi, aku akan mengawasi penampilanmu. Keluarga Jiang dan Liu memiliki kontrak pernikahan. Yan Yan, kau tidak bisa lari.